Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah sepantasnya kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan sedemikian banyak nikmatnya kepada kita semua. Dan di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita yang dengannya kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada program belajar tauhid. Dan ini adalah majelis kita yang ke-9. Majelis yang ke-9 ini merupakan bagian kedua dari pokok bahasan yang keempat dari Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang adab-adab menuntut ilmu. Pembahasan tentang adab-adab yang seharusnya diperhatikan dan dijaga oleh orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sedemikian banyak adab yang seharusnya diperhatikan dan dijaga oleh para penuntut ilmu yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, banyak di antara para ulama yang menyusun kitab khusus tentang hal ini, tentang urusan adab di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyebutkan 60 adab atau bahkan lebih daripada itu, ya. Dan kita insyaallah taala hanya akan membahas adab-adab yang paling penting dari sedemikian banyak adab yang seharusnya ada pada seorang penuntut ilmu. Insyaallah kita akan membahas 7 adab yang terpenting, ya. Yang pertama adalah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga kesucian hati. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, bersungguh-sungguh. Yang keenam, bersabar. Dan yang ketujuh, mengamalkan ilmu. Sekarang kita masuk pada adab yang pertama, yaitu ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah merupakan adab yang paling penting. Ya, merupakan adab yang paling penting yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ikhlas itu merupakan sarana yang paling bermanfaat untuk mendapatkan ilmu dan sebab utama keberkahan ilmu. Sarana yang paling bermanfaat untuk mendapatkan ilmu dan sebab utama keberkahan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka umat manusia itu tidak diperintah apapun kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agamanya yang lurus, ya. Jadi umat manusia itu tidak memiliki kewajiban apapun kecuali mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak memiliki kewajiban apapun kecuali mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sesungguhnya nilai amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu bakal diberi balasan atas amalannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang dia hijrah tapi tujuannya karena ingin mendapatkan dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa
ya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki asbabul wurud, ya, memiliki asbabul wurud, memiliki latar belakang, ya. Memiliki latar belakang yang menyebabkan adanya ucapan seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang ikut hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Iya. Akan tetapi kalau kaum muslimin ketika itu hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah, tujuannya adalah untuk menyelamatkan agamanya, laki-laki ini tadi berbeda. Dia ikut hijrah bersama rombongan kaum muslimin, tujuannya adalah karena ingin menikahi salah seorang janda yang ikut di dalam rombongan kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Ya, wanita tersebut namanya Ummu Qais. Maka laki-laki ini kemudian diberi julukan Muhajiru Ummi Qais. Ya, seorang laki-laki yang hijrah karena Ummu Qais. Iya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada niatnya. Dan tiap-tiap orang itu akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalannya juga sesuai dengan apa yang menjadi niat dari amalannya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man talabal ilma liujawira bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu an-nara wa iyadu billah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liujawira bihi al-ulama." Siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, aw liyumariya bihi sufaha, atau untuk mengolok-olok orang yang bodoh, ya, aw yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk memalingkan manusia kepadanya, ya, memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, maksudnya karena ingin mencari popularitas dan keuntungan dunia, adkhalahullahu an-nara, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka wa iyadzubillah. Ya. Ini ancaman bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapat para ulama, untuk mengolok-olok orang-orang yang bodoh, atau untuk mendapatkan keuntungan dunia, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya bakal dimasukkan ke dalam neraka wa iyadzubillah. Disinilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan hati kita di dalam mengamalkan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam menuntut ilmu agama. Iya. Salah seorang salaf mengatakan, "Ahabbul amali ilallah talabul ilmi lillah." Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari agama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa abghadu al-amali ilallah talabul ilmi li ghairillah. Dan perbuatan yang paling dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari ilmu agama tetapi bukan karena Allah. Wa iyadzubillah. Jadi seseorang itu ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sedang mengamalkan sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Atau kebalikannya, dia sedang mengamalkan sebuah amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari niatnya. Dia menuntut ilmu agama untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selainnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafi as-salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Ya.
tidaklah para salaf as-saleh pendahulu umat ini, tiga generasi awal kaum muslimin, ya, tidaklah mereka para salaf as-saleh pendahulu umat ini, mereka itu unggul sampai pada derajat yang tinggi di dalam urusan ilmu, melainkan karena sebab ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu. Iya. Ini juga yang menyebabkan keberkahan ilmu mereka yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Itu disebabkan karena keikhlasan mereka dahulunya di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun dengan kita. Kalau kita ingin ilmu yang kita miliki dari ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini berbarokah. Ya, berbarokah, menjadi pahala sepanjang hayat kita, bahkan setelah wafatnya kita, syaratnya kita harus menjaga keikhlasan kita di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beliau hafizahullah juga mengatakan wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan jatah ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Seberapa banyak ilmu yang akan didapatkan oleh seseorang dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mempelajarinya, itu sebanding dengan kadar ikhlasnya. Maka kalau ingin sukses di dalam menuntut ilmu agama, ya, jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini kita bisa memahami betapa pentingnya menjaga keikhlasan. Tetapi masalahnya kemudian adalah, masalahnya kemudian adalah untuk membawa hati ke zona ikhlas bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Membawa hati kepada zona ikhlas itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan mempertahankannya juga merupakan sesuatu yang teramat susah. Nah, Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyad alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku dibandingkan ketika aku memperbaiki niatku, ya. Sesuatu yang paling sulit untuk aku perbaiki adalah niatku. Karena apa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niatku itu terus-menerus berubah-ubah, ya, terus-menerus berubah-ubah. Iya. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya, apakah Anda telah menuntut ilmu ikhlas karena Allah, ya? Beliau pernah ditanya, apakah Anda menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah? Maka beliau rahimahullah menjawab, lillah azizun walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu, ya. Karena Allah, aku menuntut ilmu karena Allah, ikhlas karena Allah, itu merupakan sesuatu yang teramat besar, ya. Itu merupakan sesuatu yang teramat besar. Hanya saja aku telah dibuat cinta kepada ilmu, ya, sehingga aku terus-menerus menuntut ilmu. Coba kita perhatikan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa orang sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, imamnya Ahlus Sunnah yang hafal 1 juta hadis, tidak berani mengklaim kalau beliau itu ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Allahu musta'an. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sulaiman Al-Hashimi berkata, terkadang saat aku menyampaikan suatu hadis, membacakan sebuah hadis kepada murid-muridku, ya, dalam diriku hanya ada satu niat saja, yaitu ikhlas, ya, ikhlas menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Setelah aku beralih pada bagian hadis yang lain, masih dalam hadis yang sama, berubahlah niatku. Awal membaca hadis, ya, satu hadis, awal membacanya ikhlas karena Allah. Tetapi pada bacaan berikutnya, masih pada hadis yang sama, niatku kadang berubah, kata beliau. Ya, kalau tadi niatnya ikhlas karena Allah, mungkin sekarang niatnya berubah. Mungkin niatnya karena ingin dianggap berilmu.
ingin dianggap hebat, ya, ingin terkenal di tengah-tengah manusia dan yang semisalnya. Ternyata kata beliau, untuk menyampaikan satu hadis saja butuh banyak perbaikan niat. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya memperbaiki niat itu bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, seminggu sekali, ya. Bahkan yang namanya memperbaiki niat itu ya harus kita lakukan setiap saat. Kenapa? Karena hati kita itu selalu berubah-ubah. Sebagaimana di dalam hadis dari sahabat yang mulia Al-Miqdad Al-Aswad, beliau mengatakan la aqulu li rajulin khairan wala syarran. Aku tidak pernah mengatakan memponis seseorang secara pasti bahwa dia orang yang baik atau orang yang jelek. Hatta yadhhara li kaifa yuhtamu lahu. Ya, sampai jelas bagiku bagaimana kehidupannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam cabang husnul khatimah, berarti dia orang yang baik. Dan kalau dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu cabang su'ul khatimah, berarti dia orang yang jelek, ya. Jadi aku tidak pernah menghukumi seseorang dengan pasti dia itu orang yang baik atau orang yang jelek sampai aku tahu bagaimana dia wafatnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa dzalika ba'da syai'in sami'tuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata seperti ini karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu. Qalu wa ma huwa. Maka orang-orang ketika itu bertanya, apa yang kau dengar dari Nabi? Beliau mengatakan, inna qalba bani Adam asyaddu taqalluban minal qidri idza ijtama'a al-ghalyan. Idza tama'a ghalyan. Sesungguhnya hati anak manusia itu lebih bergejolak, lebih berbolak-balik, tidak stabil dibandingkan dengan gelegak air yang mendidih. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu, ya. Tidak ada amalan yang keutamaannya bisa menyamai, ya, keutamaan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang benar niatnya, ya. Jadi sebaik-baik amalan adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, bagaimana caranya meluruskan niat di dalam mempelajari ilmu syar'i? Maka beliau rahimahullah menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yang namanya ikhlas di dalam menuntut ilmu agama itu adalah seseorang itu berniat dengan menuntut ilmu menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, ya, maksudnya berilmu tentang agamanya untuk diamalkan, dan juga dengan niat untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain, pada kaum muslimin. Maksudnya niatnya adalah untuk mendakwahkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pelajaran kita di majelis yang ke-9 ini adalah bahwasannya dari sekian banyak adab yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu, yang paling penting dari itu semua adalah menjaga keikhlasan niat, ya. Dia menjaga keikhlasan niatnya. Kenapa? Karena ikhlas merupakan sarana yang paling bermanfaat untuk mendapatkan ilmu dan sebab utama keberkahan ilmu. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pelajaran kita yang ke-9 ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.